Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Fat ya yang berasal dari Bandung. Beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana manfaat daripada aplikasi ini, manfaat daripada muamalah bersama Tim Quran ini ya. Waktu dan tempat kepada Ustadz Fat kami persilakan. Oke, baik. Jazakumullah khairan. Suara saya jelas? Suara Jelas, saya jelas. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih pada Bos Aiman yang telah memberikan waktu dan tempatnya, dan semangat pagi ya, walaupun di waktu malam kita punya semangat yang sama-sama. Semangat pagi semuanya. Pagi Ustaz, semangat pagi. Semangat pagi ya. Dari Malaysia. Dari Malaysia, Masya Allah. Ini dari mana aja? Boleh di Kafi Jerantut kan kita masuk tim fokus hari itu. Ustaz Haji Amin bagi kita satu kumpulan. Kemudian ada tamu undangan nggak nih? Dari mana aja? Boleh ada seorang ustazah itu kafal mengajar di sekolah agama di Malaysia lah. Ada seorang insyaAllah. Oke, ahlan wa sahlan untuk semua para tamu undangan dimanapun berada di Nusantara ya, di Indonesia, mungkin dari Sabang sampai Merauke ada, kemudian dari Malaysia juga, Masya Allah, ini negeri jiran luar biasa, masih mau meluangkan waktunya. Jadi insya Allah dalam waktu 15 menit ke depan saya dapat giliran ya. Bagian pertama ini adalah menjelaskan di bagian produk. Jadi insya Allah terima kasih atas kehadiran semuanya. Ini informasi mengenai muamalah daripada Quran Center, The Future of Quran. Saya sudah jadi co-host ya, bisa share screen ya. Oke, slide-nya tampil nggak? Belum keluar. Belum ya? Oke, saya ulang lagi. Oke, Ustaz. Ambil ya. Ambil. Oke, sebelum kita mulai, kita baca umul kitab surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, Bapak Ibu, apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar sebuah peluang muamalah, dan di bawah ini ada satu lafaz, satu kalimat, future of Quran. Kebayang nggak kalau ini sebuah produk, ternyata ada produknya berkaitan dengan produknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nilai muamalah ini? Sehingga dikatakan kalau ada satu peluang yang dimana itu akan membaikkan agama kita dan membaikkan kehormatan kita. Ada satu peluang di mana di saat yang sama
kita akan dapat pahala dan juga akan meningkatkan penghasilan kita atau income kita. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Ini satu peluang yang luar biasa. Dan ini yang akan kita bahas dalam waktu 15 menit ke depan. Jadi ada sebuah latar belakang atau dilandasi dengan satu permasalahan yang umum hari ini. Dan ini bukan permasalahan diri kita pribadi, tapi semua. Mungkin di kalangan satu keluarga, mungkin di kalangan satu wilayah, satu RT, satu RW, bahkan bisa satu kota, bahkan bisa satu negeri, bahkan bisa seluruh dunia. Tentang apa ini? Satu isu umat Islam yang mengkhawatirkan. Maksudnya bagaimana? Bahwa kaum muslimin sudah sejatinya sebagai pewaris kitab, yaitu pewaris Al-Quran. Maka ini punya kewajiban sebenarnya, punya tugas. Tetapi ketika kita hanya sebatas bisa membaca dan tidak memahami apa yang kita baca, maka satu akan menimbulkan satu masalah. Karena apa? Al-Quran adalah sebuah mukjizat dari Allah SWT yang dia merupakan pedoman hidup bagi kita. Pedoman hidup bagi kaum muslimin. Tetapi apa jadinya kalau sebuah pedoman, buku petunjuk ini tidak kita pahami maksudnya? Nah, kalau kita punya kepahaman hari ini dengan kebendaan, misalnya, nah, katakanlah ibu-ibu ya, kalau beli satu alat benda, misalnya mesin cuci atau microwave, maka yang pertama kali dicari apa? Buku petunjuk. Dia akan sama. Kenapa? Dia punya keyakinan kalau salah tekan tombol saja, nanti apa yang terjadi? Mesin akan rusak. Kalau mesinnya rusak dan itu atas kelalaian diri kita, maka akan hilanglah garansi dari perusahaan. Ini orang bisa punya kepahaman seperti itu terhadap kebendaan. Tetapi bagaimana dengan diri kita? Diri kita adalah produknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita, pedoman. Tetapi bagaimanakah jika pedoman hidup ini tidak kita pahami atau kita tidak tahu artinya? Mungkin inilah satu permasalahan besar yang mungkin tidak dirasakan suatu masalah. Nah, ini akan jadi lebih dahsyat lagi permasalahannya. Dan permasalahan ini terjadi di seluruh dunia. Yang artinya apa? Kalau kita lihat jumlah kaum muslimin hari ini kurang lebih sebanyak 1,9 miliar. Yang artinya kaum muslimin di seluruh dunia yang berhajat kepada Al-Quran ini, karena apa? Cara yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT adalah melalui Al-Quran. Namun faktanya yang terjadi adalah baru 400 juta jiwa yang ini bisa memahami bahasa Arab. Ya, kebayang ya, siapa saja 400 juta itu? Mungkin disitulah ulama, para asatidz, para mungkin pelajar-pelajar, orang yang belajar di maktab-maktab, di lembaga-lembaga, atau mungkin juga bisa jadi orang-orang Arab. Walaupun tidak semua ya, dalam tanda kutip, tidak semua orang Arab itu dia memahami bahasa Arab, tidak memahami bahasa atau maksud daripada Al-Quran. Maka ini satu permasalahan. Kalau baru 400 juta, berarti masih ada selisih kan? 1,5 miliar umat Islam yang belum memahami. Maka inilah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai pewaris kitab. Kalau kita bicara tugas ini. Dan di sini ada ladang, berarti ada ladang pahala dan ada ladang muamalah. Ada demand. Nah, kalau dalam bahasa sebuah muamalah yang umumnya ada demand. Ada permintaan. Ada permintaan tentang apa? Bagaimana pentingnya kaum muslimin ini bisa mempelajari Al-Quran, bisa mengerti, memahami Al-Quran. Tetapi permasalahannya, bagaimana cara yang tepat? Nah, karena hari ini kalau kita ajak kaum muslimin, ayo kita belajar daripada Al-Quran, memahami Al-Quran, maka akan terbayang ya di benak mereka bahwa wah, saya harus ke pesantren, saya harus belajar kepada satu lembaga kursus misalnya. Wah, itu butuh waktu lama. Berarti harus ada solusi nih. Apa solusi yang akan kita bahas di sini adalah
suatu peluang muamalah berkah yang berkaitan dengan menggabungkan satu teknologi kepada dunia pendidikan. Nah, karena kita bergerak di edukasi ya, sebuah pendidikan yang artinya di sini ada satu kesempatan untuk menimbulkan solusi dari sebuah permasalahan tadi. Maka peluang muamalah ini ada timbul sebuah visi, ada timbul sebuah kerisauan ya. Dari sebuah kerisauan ini ada timbul bagaimana munculnya sebuah solusi yang visinya adalah 100 juta umat Islam paham makna Al-Quran. Alhamdulillah, menjawab sebuah permasalahan tadi, Allah Subhanahu wa taala gerakan sebuah perusahaan yang sudah bergerak memang di bidangnya, yaitu bidang sebuah teknologi di bidang IT, yang mana mereka telah mengantongi berbagai macam satu penghargaan. Ini satu bukti bahwa mereka memang kapasitasnya di situ. Dan ini produk yang lahir dari sebuah perusahaan yang memiliki visi yang besar, yaitu memberikan solusi atas permasalahan dari kaum muslimin, yaitu bagaimana mewujudkan satu produk yang umat Islam bisa kembali dekat kepada Al-Quran, yang artinya bisa memahami satu perintah Allah SWT dalam Al-Quran itu, bisa mentadaburi melalui apa? Melalui satu aplikasi yang akan kita bahas berikut ini. Dan di sini karena sebuah peluang muamalah, kita bicara muamalah berarti kita pasti terkait erat dengan hukum fikih muamalah. Dan alhamdulillah ini sudah ada. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah ini, di sini ada syariah compliance. Kalau kita lihat di sebelah bagian sebelumnya, ini adalah penghargaan-penghargaan yang menunjukkan bahwa ini satu perusahaan bukan perusahaan biasa, sudah ada pengakuan, penghargaan. Namun kita sebagai kaum muslimin pasti akan merujuk apa fatwa daripada ulama tentang muamalah ini. Dan di Malaysia sudah dikeluarkan melalui syariah Elzar Syariah, yaitu di bawah kepemimpinan Syekh atau Ustadz Dr. Zaharuddin Abdurrahman. Sini ada menjelaskan Think Awesome ini telah melewati penilikan ya, satu penelusuran tentang akad-akadnya, tentang produknya, dan ini telah melewati kepatuhan syariah. Baik, di sini kita bisa lihat bahwa pengesahan kepatuhan syariah ini tentang rencana pemasaran Quran, apa saja seluruh aspek sudah diteliti, tentang latar belakang, ciri-ciri produk, kemudian paket langganannya, kemudian ada struktur atau mekanisme pemasaran produknya, kemudian kontrak ya, akad-akadnya, kedudukan dan hubungan antara agen dengan perusahaan atau mitra dengan perusahaan. Kemudian ada sistem kelayakan dan pembayaran bagi hasil atau insentifnya. Alhamdulillah, ini berarti kita sudah punya lampu hijau nih untuk bisa berkontribusi atau bermitra bersama perusahaan ini dalam mewujudkan visi melalui Think Quran ini. Baik, apa solusi yang diberikan oleh Think Awesome? Yaitu satu gebrakan, satu revolusi tentang dunia pendidikan, khususnya cara memahami Al-Quran, cara mempelajari kosakata daripada Al-Quran. Seperti tadi ya, yang kita bahas bahwa hari ini kalau umat Islam kita ajak siapapun, tetangga kita, rekan kita, yuk kita belajar Al-Quran, pasti mereka menolak secara langsung. Kenapa? Dalam benak mereka langsung kebayang, wah, mau paham Al-Quran 30 juz, 114 ayat surat, kemudian ada 6.600 sekian ayat. Apakah lagi kalau kita sebut ada 77.429 perkataan dalam Al-Quran. Wah, langsung kebayang. Nanti dulu deh gitu kan. Nah, tapi di sini alhamdulillah Think Quran ini menghadirkan satu solusi yang inovatif. Nah, ini bisa dinikmatin oleh seluruh kalangan. Baik anak-anak, remaja, yang tua, yang muda, semua bisa. Karena apa? Think Quran ini fokus kepada perkataan-perkataan yang diulang-ulang. Jadi
konsepnya adalah satu metode gamifikasi yang mana akan ada tampil ya, modul-modulnya disertai dengan satu tanya jawab, kemudian ada ujiannya, kemudian ada scoring penilaian yang artinya programnya fokus kepada 1000 perkataan ini. Jadi ketika kita bisa menguasai 1000 perkataan, maka kita akan bisa memahami hingga 80% dari Al-Quran. Dahsyat ya, luar biasa ya. Maka kita lihat ini satu simulasi singkat ya. Kalau misalnya sebagian teman-teman atau rekan-rekan atau Bapak Ibu yang sudah mencoba versi trial, ya, versi trial itu sudah ada pengalaman dalam satu modul ya. Kan di modul pertama muncul surat Anas. Ada 5 ayat, ada 5 kosakata. Maka ketika kita baru mempelajari 5 kosakata saja, itu artinya dalam 2 menit pertama kita bisa memahami atau menghafal sebanyak 10.140 ayat. Nah, nggak kepikirkan kan sebelumnya bagaimana cara kerja yang begitu mudah, menyenangkan, efektif. Dan inilah satu keunikan daripada Think Quran. Oke, di sini ada satu simulasi yang singkat. Nah, empat kosakata saja, 4 mufradat saja. Yang pertama fi, yang artinya di. Kemudian allazi, yang artinya yang. Ada sama, artinya langit. Dan min, yang artinya dari. Sebelumnya mungkin kita nggak kebayang. Ternyata walaupun dengan cara yang sederhana, 4 mufradat saja yang kita pelajari hari ini, saat ini, maka akan muncul satu data bahwa melalui 4 kosakata ini kita sudah bahwa 4 kosakata ini diulang sebanyak 6.679 kali di dalam Al-Quran. Yang artinya ketika saat ini kita mempelajari 4 kosakata ini, kita sudah mencakup 9,1% daripada Al-Quran. Masya Allah. Nah, inilah satu kebaikan dihasilkan oleh Think Awesome tadi berupa produk digital ya, produk Think Quran yang ini menggunakan teknologi AI. Jadi ini satu gebrakan baru. Nah, di sini ada robot soleh, robot pintar, ada robot cerdas, yaitu robot soleh, yang mana dia bisa karena ini sudah terintegrasi dengan satu program yang cerdas AI, maka dia akan menjadi asisten pribadi kita, menjadi guru kita atau menjadi guru yang siap kita belajar di saat kapanpun. Nah, jadi artinya dalam 24 jam selama 7 hari kalau kita mau belajar itu robot AI selalu siap. Nah, Masya Allah. Ini satu kebaikan untuk kita akhir zaman. Yang artinya apa? Di tengah kesibukan apapun kita, hari ini kita tidak bisa ada alasan lagi untuk tidak belajar daripada kosakata Al-Quran. Tidak. Karena sekarang sudah ada kemudahan-kemudahan. Oke. Karena memang Al-Quran, Think Quran ini didesain sedemikian kompak dengan kaidah-kaidah yang mudah dalam mempelajari bahasa Al-Quran, di mana kita cukup menjadikannya 15 menit sehari saja. Kita siapkan waktu kita, luangkan waktu kita dengan menjadikan ini sebuah amalan yang 15 menit sehari. Sekalipun seseorang yang datang kepada kita misalnya, ketika kita juga dengan kerisauan ini supaya bisa digunakan oleh anak kita, oleh rekan kita, teman kita, sahabat kita, ataupun orang tua kita, maka kita bisa berikan kabar baik, kabar gembira bahwa sekalipun mereka belum bisa mengaji, sekalipun mereka belum punya latar belakang tentang bahasa Arab, belum pernah belajar bahasa ini, maka inilah kebaikan daripada Think Quran, mereka tetap bisa gunakan. Karena ini semua kalangan, semua umur. Anak usia 7 tahun pun bisa. Jadi ini sudah saya buktikan ya ke anak saya usia 7 tahun. Begitu saya pertama kali kenal dengan Think Quran ini, Masya Allah, saya lihat ini dahsyat. Dan saya mau buktikan, Dek, saya bilang ke anak saya, Dek, ini ada satu aplikasi, satu game ya, saya bilang, coba Dek mainin. Tanpa saya kasih aba-aba, tanpa saya kasih panduan sebelumnya, ternyata dia main asik. Sampailah 28 kosakata. Nah, ini kan satu bukti bahwa ini satu aplikasi yang mudah, satu metode belajar yang sangat mudah. Baik, mungkin kita dahulu
pastinya sudah mengalami satu tahapan. Awal-awalnya kita mempelajari daripada huruf hijaiyah, kemudian kita beranjak untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai tartil. Maka kita mempelajari tajwidnya, mempelajari makharijul hurufnya. Nah, kemudian begitu lancar. Nah, ini terkadang ada satu gap ya, ada satu hambatan di mana mungkin ini juga terjadi di kalangan kaum muslimin bahwa mereka mengira bahwa batasan untuk mempelajari Al-Quran ya sudah, ketika sudah bisa baca Al-Quran maka sampai di situ saja, dan akhirnya mereka hanya mempunyai amalan mungkin ngaji setiap hari membaca, kemudian besok mengulang lagi membaca. Padahal ada perintah Allah SWT yang paling besar. Yang dikehendaki Allah adalah bukan kita sekedar membaca, tapi bagaimana kita bisa mentadabur. Oleh karena itu, disinilah peran tim Quran. Bagaimana kita naik ke level berikutnya, bahwa kita bisa mempelajari kosakatanya, tafsir secara harfiahnya, perkatanya. Dengan tujuan apa? Supaya nanti kita bisa mentadaburi daripada Al-Quran itu. Barulah kalau kita bisa mentadaburi Al-Quran, artinya kita tahu apa pesan Allah melalui satu ayat ini. Kalau kita jujur, mungkin jangan-jangan kita juga sedang mengalami ketika ibu membaca Al-Fatihah, sedangkan kita tidak menyadari bahwa ini satu doa yang besar gitu kan. Karena kita tidak paham artinya. Kita mungkin mengalami kejadian ada imam bisa menangis, tapi kita tidak menangis. Ini arti ada sesuatu yang salah kan terjadi, yaitu kita tidak memahami apa arti yang kita baca, apa yang imam baca. Oleh karena itu di sini ada tahapan-tahapannya. Selanjutnya bagaimana kita berharap tim Quran ini menjadi pintu pertama atau satu jendela ketika orang belajar memahami kosakata, memahami arti daripada tafsir dari Quran ini, maka dia akan tambah dekat pada Al-Quran, dan akhirnya dia mau pelajari, oh ternyata saya perlu belajar langkah selanjutnya. Dan tidak harus melalui tahapan awal, harus belajar dulu hijaiyah kalau orang yang belum bisa. Tidak. Dia, orang yang belum bisa sekalipun, bisa memulai dari tim Quran, dan nanti mereka akan bisa mempelajari kembali. Nah, ini satu tampilan dari tim Quran, dari aplikasi tim Quran ya. Pertama ada, untuk orang yang belum masuk kepada aplikasi ini, pertama ada tampilan daftar, kemudian kita buat akun, trial. Nah, kemudian ada 79 modul. Nah, kemudian ini dalam sub yang kecil ya, setiap modul boleh jadi ada 5 kosakata, ada 4 kosakata. Jadi pelajarannya sangat ringan. Nah, kemudian ada ringkasan. Setiap kali kita mempelajari satu modul, maka akan ada satu informasi yang dimunculkan oleh robot soleh ini, bahwa kita sudah mempelajari 29,23 misalnya di sini. Ini satu progres. Nah, setiap progres kita ada informasi. Dan selanjutnya di bagian kanan ini yang paling luar biasa, powerfulnya dari sebuah aplikasi tim Quran ini. Satu keunggulan dari tim Quran ini, bahwa ini ada laporan, buku rapot pribadi. Jadi karena tim Quran ini diciptakan dengan maksud kita belajar daripada kosakata, belajar daripada bahasa Al-Quran ini, bukan hanya sekedar tahu, tapi bagaimana kita bisa memindahkan dari ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. Bagaimana caranya? Maka setiap kali kita memainkan beberapa game ini ataupun aplikasi ini, beberapa modul, maka akan muncul laporan. Di bagian sebelah kiri ini ada berwarna putih, berarti itu adalah lafaz atau kosakata yang baru kita pelajari. Nah, kemudian bila kita teruskan melalui beberapa tahapan tanya jawab yang random, kadang diacak, kadang muncul lafaz Arabiknya dulu, kemudian ada pilihan ganda. Nah, dari situ akan muncullah apakah hafalan kita tadi lemah atau bagus. Kalau merah berarti masih lemah. Kalau biru berarti kita sudah bagus. Tetapi nggak cukup kita berpuas sampai di situ. Kita harus berusaha memindahkan ini supaya nol semua dan pindah semua
ke warna hijau ini, yang artinya kita sudah sangat kuat hafalannya. Nah, jadi mahir. Di mana cara untuk latihan ini? Di bagian tombol di bawah ini ada tombol praktis ya. Setiap orang kan beda-beda. Terkadang kita 6 kali, 7 kali baru semuanya akan berpindah ke warna hijau ini. Kemudian asiknya lagi, benar-benar ini sebuah seperti sebuah game, layaknya sebuah game. Di sini ada sebuah liga, ada perlombaan, ada kompetisi. Dan ini kan satu kunci dari setiap industri gaming itu. Kenapa orang bisa sampai ingin sampai adiktif ya, sampai kecanduan, wah, sampai semalam-malaman kadang orang demi untuk mencapai satu prestasi. Nah, di sini juga alhamdulillah kita ada liga mingguan. Nah, jadi setiap kali Bapak Ibu main, maka di situ akan muncul sampai di mana nilai kita, dan di sini akan keluar peringkat kita. Nah, supaya untuk menimbulkan satu gairah, wah kita harus berlomba-lomba, nah, kan begitu. Kemudian di sini ada laporan kesalahan, dan kita bisa perbaikin lagi. Kemudian di sini ada laporan berapa banyak yang sudah kita hafal, dan di sini ada warna-warna ya. Kalau warnanya hijau tadi adalah berarti kosakata ini sudah masuk ke kategori yang hafalannya kuat. Nah, kalau biru berarti masih bagus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu scroll sampai ke bawah itu pasti warnanya sesuai dengan raport yang tadi. Kemudian di sebelah kanan adalah profil kita. Kita bisa setting bahasa di situ di bagian pengaturan. Apa sih kelebihan daripada Think Quran? Karena kalau kita bicara produk, berarti kita harus bisa mengetahui apa kelebihan dari sebuah produk. Selain kita mengetahui bahwa produk ini adalah berkaitan dengan produknya Allah SWT, itu Al-Quran, dan di sini ada keberkahan, dan ketika sesuatu itu terhubung dengan Al-Quran, pastilah akan ada keajaiban-keajaiban. Maka inilah satu keajaiban besar ketika kita menggunakan Think Quran. Dan saya sudah mendengar banyak sekali pengguna-pengguna dari Think Quran ini yang merasakan ada satu perubahan dalam kehidupannya. Mereka mendapatkan rasa. Jadi keajaiban itu datang dalam diri mereka, dalam diri pengguna daripada aplikasi. Yang pertama kali apa? Salat menjadi lebih khusyuk. Bahkan saya sangat senang ketika ada rekan-rekan kita daripada pemilik Quran Center pun yang tadinya mereka belum ada keinginan atau belum menjaga sholat, maka ketika mereka terhubung nanti Quran, akhirnya mereka bisa menjaga sholat. Jadi ada satu dampak yang luar biasa, dampak yang positif. Dan disinilah satu kebaikan daripada Think Quran ini. Mereka akan mengalami satu perubahan spiritual yang luar biasa. Nah, seseorang yang terhubung dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran. Kemudian kita sebagai orang kepala keluarga, tentunya kita akan menjadi contoh teladan untuk keluarga kita. Maka apabila seorang kepala keluarga mengajak keluarganya juga untuk mau mendekatkan diri kepada Quran, berarti kita sudah mendidik keluarga kita untuk selamat dari azabnya neraka, azab api neraka. Kemudian kita akan hidup dengan penuh ketenangan, dengan rasa yakin terhadap janji-janji Allah SWT. Karena memang di dalam Al-Quran dijelaskan banyak janji Allah SWT tentang hari akhir, tentang surga, Masya Allah. Dan orang yang dekat kepada Al-Quran, maka tentunya akan mendapatkan keilmuan yang luar biasa. Nah, ketika kita mentadaburi, di situ ada ibroh, ada pelajaran-pelajaran, Masya Allah. Berapa banyak ilmu yang kita terima dari Allah SWT. Kemudian kita akan jadi makhluk yang produktif, kemudian berintegritas tinggi. Kenapa? Patokan kita, panduan kita adalah Al-Quran. Kemudian akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Karena mengamalkan gaya hidup mengikut perspektif Al-Quran. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, dulu kan aplikasi-aplikasi belum ada. Kemudian muncullah aplikasi TikTok. Sekalipun TikTok ini dulu pernah difatwakan haram. Facebook dulu juga sempat ada sebagian orang mengharamkan. Tapi akhirnya hari ini apa?
semua orang berbondong-bondong menggunakan itu. Artinya sudah menjadi lifestyle. Nah, kita insya Allah Bapak Ibu ke depan kita berharap lifestyle-nya anak-anak kita, generasi-generasi kita atau lingkungan kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran melalui Quran, insya Allah. Bapak Ibu, untuk sebuah aplikasi yang dahsyat, yang dampaknya luar biasa positif, maka berapa harga yang pantas sebenarnya? Harga mobil, harga motor, harga rumah. Kalau seseorang yang kehidupannya tadinya belum kenal kepada Quran, akhirnya menjadi kenal Quran, belum kenal kepada Allah, akhirnya bisa kenal kepada Allah. Yang tadinya dia belum menjaga sholat, akhirnya menjadi sholat. Maka ini satu aplikasi yang luar biasa. Harganya nggak bisa dinilai dengan keduniaan sebenarnya. Orang menjaga sholat subuh aja itu lebih baik daripada menjaga sholat sebelum fajar, sholat fajar ya, sholat sunnah sebelum subuh. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau hari ini yang di tampilan kita ini sekarang adalah harga normal ya. Jadi produk ini kalau kita akses langsung kepada website utamanya, maka akan muncul harga normalnya adalah 1,399.000. Dan ini harga cuma 1 kali pembayaran seumur hidup. Tetapi ada end user yang mereka membeli melalui pemilik Quran Center, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 300.000. Nah, ini nanti insya Allah tentang kebaikan atau manfaat ataupun muamalahnya, peluang muamalah sebagai pemilik Quran Center akan dibahas ke depan. Jadi harapan kita adalah bagaimana melalui Think Quran ini diri kita yang sebagai pewaris kitab ini bisa masuk kepada kategori yang disebut Nabi SAW sebagai sebaik-baik di antara manusia. Nabi SAW melalui riwayat dari Imam Bukhari ya, ada pesan dari Nabi SAW, ta'allamal Quran wa 'allama. Jadi sebaik-baik dari kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Dan insya Allah Bapak Ibu, sebagai pewaris kitab, pewaris daripada Al-Quran, kita ini kan punya kewajiban untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, untuk mengajarkannya, untuk mendakwahkannya, dan untuk menyebarkannya. Maka melalui muamalah Quran Center ini, kita sudah bisa mempraktekkannya, mengamalkannya. Dan di satu sisi, di saat yang sama, ketika kita bermuamalah membuka Quran Center, kita juga bisa mendapat satu peluang di mana kita bisa memperbaiki kehormatan kita. Yaitu kita punya penghasilan, kita punya kewibawaan di kalangan manusia juga. Nah, jadi kehormatan, menjaga agama itu juga dengan menjaga kehormatan diri kita. Masya Allah. Bukan menjadi mukmin yang lemah, bukan menjadi mukmin yang peminta-minta gitu kan. Begitu juga dengan sebuah lembaga. Mungkin ada lembaga tahfiz, ada rumah. Begitu juga kita ingin menjadi satu percontohan, membangun Quran Center yang punya kemandirian finansial. Baik, untuk selanjutnya mengenai peluang muamalah ini saya serahkan kepada Bos Aiman. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Fad atas penjelasan yang sangat lengkap tentang manfaat daripada aplikasi Think Quran ini, aplikasi yang memberikan keajaiban yang sangat luar biasa ketika kita menggunakan aplikasi Think Quran. Baik, sebelum saya masuk ke penjelasan muamalahnya ya, potensi daripada muamalah bersama Think Quran ini, saya minta sedikit testimoni dari Ustadz Jailani dari Bandung ya. Beliau seorang pendakwah ya di kalangan jemaah tabligh, dan alhamdulillah hari ini sudah bersama-sama memiliki Quran Center digital ini. Jadi kepada Ustadz Jailani, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan kita dalam suatu pertemuan ini
pertemuan walaupun kita bertemu ini apa namanya dalam suatu Zoom dengan jarak yang jauh, tetapi alhamdulillah dengan apa namanya yang kita dihadirkan dalam suatu Zoom ini membicarakan sesuatu kebaikan, sesuatu yang sangat mulia, masya Allah. Jadi alhamdulillah kita dikenalkan dengan suatu apa namanya suatu produk, yaitu aplikasi Think Quran ini. Saya sangat bersyukur dengan dikenalkan dengan Think Quran ini. Ini adalah suatu aplikasi yang memudahkan kita untuk memahami daripada arti daripada kosakata Al-Quran itu sendiri. Jadi sering kita dengar daripada yang menyampaikan, yang memaparkan tentang Think Quran ini, bagaimana kemudahan memakai aplikasi ini, masya Allah luar biasa. Dengan kita memakai aplikasi Think Quran ini, maka ini adalah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran itu sendiri. Maka dengan dekatnya kita kepada Al-Quran, maka kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Jadi saya alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kenal dengan Think Quran ini. Alhamdulillah saya mengenal Think Quran baru sekitar 1,5 bulan, sekitar tanggal 2 bulan lalu, bulan Juli, ikut bergabung dengan komunitas Think Quran ini. Setelah itu dengan mempelajari daripada Think Quran itu sendiri, kosakata di dalam Al-Quran, alhamdulillah. Dan setelah itu menjalankan daripada Quran Center digitalnya. Saya mempunyai 3 Quran Center digital. Setelah itu, karena alhamdulillah dengan Quran Center digital ini kita ada muamalahnya, maka menjalankan muamalah ini alhamdulillah di minggu pertama, kalau kita cerita pendapatan penghasilan, minggu pertama ini saya mendapat sekitar hampir 1.979 ringgit Malaysia. Kalau di Indonesia kan ada sekitar 3 juta uang rupiah kitanya. Dan di minggu kedua itu sekitar 1.140 ringgit Malaysia. Ada sekitar hampir 4 juta. Dan alhamdulillah di bulan pertama, laporan bulan pertama itu, laporan penghasilan pendapatan bulan pertama itu saya mendapatkan 3.742 ringgit Malaysia. Sekitar hampir 13 juta, masya Allah. Ini suatu muamalah. Iya, betul. Satu muamalah, suatu usaha. Yang ini saya kerjakan masih sampingan lah, masih di usaha-usaha yang lain. Dengan mengikuti daripada poste, dengan arahan-arahan daripada leader-leader kita menjalankan Quran Center digital ini, masya Allah, alhamdulillah Allah beri pendapatan penghasilan itu sekitar segitu, sekitar hampir 13 juta. Ini tentu Bapak-Bapak lebih ini lagi, kalau seandainya Bapak Ibu yang hadir, tentu memang mungkin lebih fokus lagi daripada saya, begitu kan? Kalau saya menjalani awal daripada Think Quran ini, saya belum mengerti apa-apa. Yang pertama yang saya lihat ini aplikasi Think Quran ini sangat bermanfaat untuk bagaimana memahami kosakata di dalam Al-Quran. Itu yang pertama yang saya pahami. Yang kedua, di dalam usaha yang muamalah yang kita mau jalankan sudah sepatu syariah. Begitu, itu makanya saya jalankan, saya jalankan. Alhamdulillah dengan menjalankannya, ya itu seperti tadi, maka sudah mendapatkan pendapatan seperti itu. Jadi saya tentu berharap kepada Bapak Ibu yang hadir juga, yang baru hadir bagaimana kita sama-sama bergabung, sama-sama menyebarkan daripada Think Quran ini. Karena seperti target-target tadi, masya Allah 1,5 miliar umat Islam ini adalah pangsa pasar kita, market kita sangat luas. Dan seperti yang disampaikan oleh leader-leader kita, bagaimana setiap rumah orang Islam mempunyai daripada Quran Center digital. Ini target kita, masya Allah. Jadi itu saja yang saya dilanjutkan oleh Bos Aiman, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan 13 juta Ustaz ya. Luar biasa Ustaz. Dalam keadaan tidak paham pun dengan muamalahnya sudah mendapatkan penghasilan 13 juta rupiah. Baiklah,
saya akan lanjutkan ke tahap penjelasan yang kedua, yaitu tentang bermuamalah. Ya, bagaimana Pak Ustadz Jailani tadi bisa mendapatkan penghasilan 1 bulan 13 juta rupiah dengan hanya bisnis sampingan, beliau sampaikan. Ini bisnis sampingan, bukan bisnis utama beliau. Bisnis sampingan pun sudah 13 juta rupiah yang beliau kerjakan dari rumah. Ya, jadi terima kasih kepada bos-bos yang masih bertahan, dan kalau masih ingin lanjut tentang penjelasan muamalahnya nih, boleh bantu saya ketik angka 1 di kolom komen ya. Kalau masih ingin lanjut, ketik angka 1. 2. Mana nih? 31 orang ya. Saya akan lanjutkan, bos-bos ketik angka 1 di kolom komen. Bagaimana Ustadz Jailani tadi bisa mendapatkan penghasilan sebesar 13 juta rupiah ya. Yang beliau hanya paham aplikasi ini untuk belajar kosakata dalam Al-Quran dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Oke. Izinkan saya untuk share screen. Bisa lihat layar Ustaz? Bisa, jelas Pak Haji. Udah jelas. Oke, jadi ini saya akan jelaskan tentang muamalah daripada aplikasi Think Quran ini ya. Jadi tadi penjelasan tentang bagaimana kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa ya, merasakan keajaiban-keajaiban ketika kita dekat dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah kita akan bercerita tentang muamalahnya, tentang usaha daripada sebuah aplikasi ajaib ini. Ya, jadi potensi yang pertama akan kita terima ketika kita bermuamalah bersama Think Quran, kita akan mendapatkan high retail profit ya, setiap satu aplikasi yang kita jual ya. Setiap satu aplikasi ini yang kita berikan kepada user dan mereka bayar, maka kita mendapatkan komisi sebesar Rp280.000 ya. Jadi bagaimana cara kita menjual aplikasi ini? Kita mendapatkan sebuah link affiliate ya, sebuah link affiliate yang bisa kita sebarkan ke seluruh dunia. Jadi kepada bos-bos semua bahwa aplikasi Think Quran ini marketnya seluruh dunia. Dan extra income yang akan kita terima, yang pertama adalah introducer bonus ya. Introducer bonus ini berlaku ketika kita memiliki Quran Center sendiri dan kita membuka franchise baru melalui bersama sahabat kita. Contoh, Bos Ali membeli satu Quran Center dan Bos Fat mendapatkan komisi sebesar RM100 Malaysia ya, satu Quran Center. Kalau Bos Ali membeli 3 Quran Center, maka Bos Fat mendapatkan RM300 Malaysia. Dan jika Bos Ali membeli 7 Quran Center, maka Bos Fat mendapatkan RM700 Malaysia. Itu adalah extra income yang pertama ya. Jadi ketika kita memiliki Quran Center sendiri, sudah tentu kita ingin membuka franchise-nya, membuka cabang yang lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, tim development bonus ya. Tim development bonus ini bonus yang kita terima ketika Bos Ali tadi kemudian dia membuka lagi franchise baru, kemudian di sebelah kita lagi membuka Quran Center yang baru, maka kita akan mendapatkan tim development bonus sebesar 20%. Yang ketiga, executive mentor bonus ya. Jadi ketika kita sudah memiliki Quran Center dan kita memiliki banyak franchise, setiap jasa ataupun setiap usaha yang kita lakukan, kita bimbing ya, Quran Center yang berada di bawah kita, maka kita berhak mendapatkan bonus hingga 80%. Yang ini bos, yang extra income ini bos-bos jangan risau. Saya akan jelaskan secara detail ketika bos-bos sudah memiliki Quran Center di dalam muamalah Think Quran ini. Dan yang terakhir,
Oscar bonus. Ini yang akan kita terima ketika kita mencapai satu peringkat setiap bulan, mulai dari 6 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Jadi 4 extra income ini akan saya jelaskan secara detail ketika bos-bos sudah memiliki Quran Center di dalam muamalah Think Quran ini. Oke, apa manfaat yang kita miliki ketika kita memiliki Quran Center ini? Ya, yang pertama kita mendapatkan free reseller Academy System. Kemudian kita tidak ada stok produk, ya. Jadi kita tidak ada stok aplikasi, tidak ada simpan aplikasi, ya. Kemudian kita tidak ada biaya, zero cost, tidak ada biaya bulanan, biaya tahunan, tidak ada sewa. Semua kita dapatkan secara free. Berikutnya tidak ada risiko, dan setiap satu Quran Center memiliki potensi income 300 juta per minggu. Yang berikutnya, bisnis ataupun muamalah kita ini skala global. Bisa kita sebarkan ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, kita dapatkan free marketing tools, ya. Jadi kalau bos-bos memiliki usaha sendiri, sudah tentu memikirkan bagaimana konten yang akan dibikin, iklan, ya. Kita untuk update di sosial media, tetapi di Think Quran, bos-bos dapatkan free, ya. Ketika kita miliki Quran Center, kita sudah dapatkan perlengkapan untuk kita sebarkan aplikasi Think Quran ini. Kemudian yang terakhir kita ada support system, ya. Support system ini bisa berlaku secara online ataupun secara offline. Ini yang sudah kita siapkan untuk bos-bos yang ingin memiliki Quran Center sendiri. Oke. Kemudian inilah beberapa sahabat kita yang sudah mendapatkan penghasilan seperti tadi Ustadz Jailani 1 bulan mendapatkan 13 juta rupiah. Dan ini adalah Tuan Azizi, berasal dari Malaysia, mantan pekerja hotel, ya, mantan manajer hotel, 1 bulan penghasilannya 46 juta rupiah. Kemudian Kak Yah, ibu rumah tangga, juga seorang usaha online, 1 bulan penghasilannya sudah mencapai 70 juta rupiah dalam waktu 1 bulan, ya. Kemudian juga ini ada seorang sahabat kita, Bos Bahtiar, pekerja listrik, ya, 1 bulan saja dengan bermuamalah bersama Think Quran penghasilannya 95 juta rupiah. Kemudian seorang ulama muda, seorang pendakwah, ya, yang bernama Ustadz Muhsin Ahmad, dalam 1 bulan penghasilannya 199 juta rupiah. Jadi bos-bos bisa bayangkan posisi ini adalah posisi kita hari ini. Kita mendapatkan penghasilan ratusan juta rupiah, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa ketika kita memiliki Quran Center dan kita bermuamalah bersama Think Quran. Dan yang terakhir adalah Bos Bob, ya, mantan pekerja minyak lepas pantai, yang hari ini ketika bermuamalah bersama Think Quran, beliau mendapatkan penghasilan 441 juta rupiah dalam waktu 1 bulan, ya. Jadi inilah, ya, penghasilan-penghasilan dari sahabat-sahabat kita ketika mereka fokus bermuamalah bersama Think Quran. Oke, jadi kalau kita lihat, ya, potensi income yang disarankan oleh perusahaan yang harus kita lakukan adalah kita jual 2 produk setiap bulan dan kita introduce kepada 4 orang Quran Center. Dan kita lihat durasi 5 tahun baru mencapai penghasilan 100.000 ringgit sebulan dalam waktu 5 tahun. Tetapi bagaimana Bos Bob tadi dalam waktu 1 bulan, tidak sampai 5 tahun, ya. Aplikasi ini baru bergerak dalam waktu sekitar 9 bulan, tetapi Bos Bob sudah mencapai penghasilan 125.000 ringgit 1 bulan. Nah, bagaimana caranya? Oke, ini ketika kita memiliki, ya, 1 Quran Center dengan modal 3,9 juta rupiah, kita mendapatkan 5 aplikasi pertama, 5 user yang akan kita jual kembali. Nah, 1 Quran Center ini kita mendapatkan tim development bonusnya 10% dan weekly limitnya 330 juta rupiah per minggu. Jadi ini simulasinya, kita lihat kan, kita sudah memiliki 1 Quran Center, kemudian kita buka lagi cabang, kita introduce teman-teman kita memiliki Quran Center. Posisinya seperti ini, 1 di kiri, 1 di kanan.
yang satu lagi di bawah, yang satu lagi di bawah sebelah kanan. Ini ketika kita memiliki satu Quran Center dengan modal 3,9 juta rupiah. Kemudian bagaimana tadi ya? Penghasilan Bos Bob tadi. Penghasilan Bos Bob tadi, penghasilan Ustadz Jailani tadi. Inilah double up income by adding Quran Center. Ini adalah langkah yang mereka lakukan. Seperti kata Ustadz Jailani tadi, beliau memiliki 3 Quran Center. 3 Quran Center 1, 3 Quran Center 2, dan 3 Quran Center 3. Jadi kita hanya perlu introduce kepada 4 orang teman kita untuk mereka memiliki Quran Center sendiri. Dengan modal 11,7 juta rupiah, kita mendapatkan 5 aplikasi user, dan 15 aplikasi ini bisa kita jual kembali dan bisa kita gunakan untuk kita dan keluarga. Tetapi secara potensi bisnisnya 3 Quran Center ini lebih besar dibandingkan dengan 1 Quran Center. Jadi ini kita lihat, kita sponsori 2 orang teman kita di kiri dan 2 orang di kanan. Dan yang terakhir, kita miliki 7 Quran Center seperti Bos Bob dan saya sendiri memiliki 7 Quran Center, maka potensinya lebih besar. Dengan apa? Dengan cara yang sama. Kita introduce kepada 4 orang teman kita. Kita taruh di sebelah kiri Quran Center 4, 2 orang, dan di Quran Center 7, 2 orang. Bagaimana dengan Quran Center 5 dan Quran Center 6? Seiring berjalan waktu, akan kita sponsor teman kita ke dalam Quran Center 5 dan Quran Center 6. Tetapi untuk di awal kita miliki 7 Quran Center dan kita sponsori 4 orang teman kita yang juga memiliki Quran Center sendiri. Dengan modal berapa? 27,3 juta rupiah. Jadi bos-bos bisa bayangkan, modal 27,3 juta rupiah, tetapi penghasilan 1 bulan 125.000 ringgit atau 400 juta rupiah. Ini adalah langkah yang saya dan Bos Bob lakukan ketika kita bermuamalah bersama Think Quran. Dan bos-bos bayangkan, weekly limit ketika kita memiliki 7 Quran Center ini, kita mendapatkan 2,3 miliar setiap minggu ketika kita menjalankan muamalah ini dengan serius dan dengan cara yang benar. Oke? Dan ini adalah paket untuk kita mulai tadi. 3,9 juta, 1 Quran Center, kemudian 3 Quran Center 11,7 juta rupiah, dan 7 Quran Center 27,3 juta rupiah. Jadi sudah kita lihat perbedaan dari 1 Quran Center, 3 Quran Center, dan 7 Quran Center. Bagaimana jika sudah habis 5 aplikasi, 15 dan 35 ini, kita sudah tidak perlu stok kembali. Kita tidak perlu belanjakan lagi. Ya. Jadi modal yang kita keluarkan sekali seumur hidup. Tidak ada kewajiban untuk belanja, untuk stok produk, tidak ada. Inilah kelebihan ketika kita bermuamalah bersama Think Quran. Baik, Digital Quran Center ini memiliki sukses formula seperti yang Bos Bob dan teman-teman lakukan. Seperti kata Bos Jailani tadi, Ustadz Jailani tadi, bahwa beliau hanya mengikuti 4 langkah. Ya. 4 langkah. Yang pertama, kita daftar untuk memiliki Quran Center sendiri. Kemudian kita gunakan, ya, apa isi daripada Quran Center itu, yaitu metode aplikasi Think Quran. Kita miliki Quran Center sendiri, kemudian kita gunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, kita buat list 20 orang prospek, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, yang ingin kita jelaskan, kita sampaikan kepada mereka bagaimana cara memiliki Quran Center sendiri. Kemudian yang ketiga, bos-bos tidak perlu melakukan penjelasan kepada 20 orang ini. Cukup bos-bos kenalkan kepada leader seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Baik itu secara private online ataupun secara table talk offline. Ini bisa kita lakukan bersama dengan senior kita di dalam muamalah Quran Center ini. Dan yang terakhir, kita duplikasikan. Ya, jadi ini adalah 4 langkah untuk kita sukses ketika kita bermuamalah bersama Think Quran. Oke, jadi ini adalah pilihan paketnya. Bos-bos silahkan buat keputusan, tentukan pilihan. Bagaimana pilihan yang terbaik untuk mengubah ekonomi kita, untuk meningkatkan ekonomi kita, dan juga untuk ekonomi keluarga kita.
Baik, bos-bos semua, terima kasih ya atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan sebelum saya akhiri Zoom kita pada malam hari ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa bisnis kita ini bisnis ataupun muamalahnya seluruh dunia, ya. Bisa kita lakukan dari mana saja. Dan terakhir kita minta closing statement daripada seorang pakar IT ya, pakar IT yang beliau memang bergerak di bidang teknologi, bidang website, bidang software dan lain-lain. Beliau juga menempuh pendidikan kalau tidak salah saya di Rusia apa Jerman ya, Rusia apa Jerman. Jadi kita jemput insan yang luar biasa ini kepada Bos Izil daripada Malaysia. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih kepada Bos Aiman Deki sebab sudi luar jemput saya untuk sesi sharing pada petang ni, pada malam ni. Jadi seperti yang Bos Aiman beritahu tadi lah, saya telah terlibat dalam dunia digital ni, perniagaan online ni sejak tahun 2004 lah. Jadi pengalaman hampir 20 tahun. Dan sekarang ni saya memilih menjadi owner Digital Quran Center ni sebab saya nampak ini adalah bisnes masa depan. Bapak Ibu semua kan, maksudnya kalau dengan penerangan pada malam ni mungkin ada perkara-perkara yang mungkin belum mengerti dan tidak pasti dan tidak sebagainya. Itu semua tidak penting. Apa yang penting adalah hari ini peluang ini ditawarkan kepada Bapak Ibu adalah untuk kita semua menjana pendapatan dunia dan menjana saham akhirat. Jadi saya sendiri sekarang ni telah bergerak dengan 7 Digital Quran Center. Sebenarnya saya total Digital Quran Center yang saya uruskan adalah 10. Sebab saya nampak bagaimana dengan pengalaman saya dah 20 tahun dalam dunia digital ni, saya tak pernah jumpa muamalat yang sebegini baik di tempat lain. Jadi apabila tuan-tuan Bapak Ibu diperkenalkan dengan satu peluang ni, rebutlah. Ambillah tindakan pada malam ni. Tanya balik rakan-rakan yang jemput, yang tanya mereka bagaimana saya mau gabung. Bagaimana saya mau gabung hari ni. Sebab peluang begini tidak selalu hadir. Sebab ini adalah gabungan teknologi dengan pendidikan. Jadi satu muamalat gabungan yang menyebabkan kita akan bukan sekadar mendapat manfaat dunia tetapi juga manfaat akhirat. Jadi kita dapat membantu ekonomi keluarga, rakan-rakan, keluarga, maksudnya setempat, jiran-jiran. Jadi sebab itulah hari ini Bapak Ibu, ambillah peluang ini. Ini adalah seperti satu gunung emas yang dihidangkan. Dihidangkan kepada kita semua untuk kita menyebarkan manfaat. Dan dalam masa yang sama kita akan capai impian kita, selesaikan masalah-masalah yang mungkin kita hadapi. 2.3 miliar itu adalah bukan angka-angka yang kita sekadar letak aja. Ini adalah potensi muamalat di sini. Jadi Bapak Ibu hubungi balik rakan-rakan yang jemput Bapak Ibu untuk hadir pada penerangan pada malam ni. Tanya mereka gimana saya mau gabung. Sama ada mau gabung 1, 3 Quran Center ataupun 7 Quran Center, itu terpulang. Tapi kalau tanya saya akan pilih 7. Sebab apa? Sebab dekat situlah kita dapat maksimal pendapatan, maksimal saham akhirat, maksimal pahala, dan yang paling penting, sekiranya kita tidak ada masa, maksudnya kita ni sibuk dan sebagainya, dengan 7 Quran Center, dekat situlah kita akan dapat leverage yang paling maksimal. Jadi kita akan dapat compounding pendapatannya. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada saya. Usah fikir panjang. Gabung malam ni, gabung hari ni, sebab ini adalah peluang untuk kita bermuamalat bersama-sama, bukan sekadar di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri pun dah pasarannya begitu besar. Jadi janganlah biarkan saya orang-orang daripada Malaysia pula yang pergi ratakan Indonesia ya, Pak. Jangan. Jadi itulah sedikit semangat daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, bos-bos, kita ada acara yang sangat besar, Think Quran Wildfire Convention, ya, yang akan diadakan pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kuala Lumpur. Dan acara ini dihadiri oleh 500 orang pemilik daripada Quran Center Digital. Jadi ketika bos-bos bergabung sebelum tanggal 19 Agustus 2023, insya-Allah kita akan bertemu di Think Quran Wildfire di Kuala Lumpur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Semangat, bos. warahmatullahi wabarakatuh.